Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang simulasi antrian pada software Microsoft Excel. Di sini sudah terdapat sebuah kasus pada stasiun pelayanan dengan rata-rata waktu pelayanannya sebesar 3,75 menit dan waktu rata-rata antar kedatangannya sebesar 3,4 menit. Dari observasi lapangan dilakukan dengan 100 kali pengamatan secara random pada dua variabel tersebut diperoleh data di bawah ini. Untuk melakukan simulasi di Microsoft Excel, kita perlu mencari cumulative probability. Kita dapat mencarinya di Excel. Kita masuk ke datanya. Ini data observasi tadi untuk waktu antar kedatangan dan ini untuk variabel waktu pelayanan. Untuk mencari cumulative probability atau probabilitas, kita perlu mencari yang namanya probabilitas itu sendiri dalam setiap variabel atau waktu antar kedatangan dari waktu antar kedatangan 1 menit, waktu antar kedatangan 2 menit, dan seterusnya. Untuk mencari waktu probability, kita bisa mencarinya dengan rumus frekuensi yang terjadi dibagi total frekuensi. Yang ini 5 dibagi 100 sehingga didapatkan nilai 0,05. Kita bisa tarik, tapi sebelum ditarik jangan lupa kita kunci nilai total frekuensi. Kita tarik saja. Sehingga terus kita bisa mencari tahu kumulatif probability dari probabilitas yang ada. Dengan rumus kumulatif probabilitas sebelumnya ditambah probabilitas sekarang, di mana karena untuk waktu antar kedatangan 1 menit itu tidak ada sebelumnya sehingga bernilai 0, dan untuk waktu antar kedatangan 2 menit sebelumnya bernilai 0,05, dan untuk frekuensi untuk probability-nya sendiri 0,3 sehingga didapatkan nilai kumulatif probability 0,05 karena 0,5 dikeluar 0. Selanjutnya tinggal ditarik saja, ini didapatkan nilai 1. Untuk waktu pelayanan nanti sendiri hampir sama dengan waktu antar kedatangan, kita tinggal mencari seperti tadi dengan hasil didapatkan seperti ini. Selanjutnya kita harus mencari statistik deskriptif dari data-data tersebut untuk membandingkan dari hasil statistik deskriptif tersebut dan hasil simulasi yang nantinya kita akan lakukan. Karena ini masih dalam bentuk data kumulatif di mana frekuensinya ini dalam satu diberi sebanyak 5 dan tidak secara single atau seperti ini, kita perlu membuatnya secara single atau satu-satu. Contohnya dalam waktu antar kedatangan 1 menit itu terdapat 5 frekuensi yang terjadi, sehingga kita perlu menuliskan datanya sebanyak 5 kali. Satu sebanyak 5 kali dan seterusnya. Untuk waktu antar kedatangan 2 menit terdapat 30 data, sehingga kita harus perlu menuliskan 3. Ini bisa kita lihat dari kumulatifnya. Kalau 5 nanti sampai nomor 5, kalau 2 sampai nomor 35, dari 6 sampai 35, kalau nomor 3 dari data ke 36 sampai data ke 60 dan seterusnya. Setelah itu kita tarik juga untuk waktu pelayanannya seperti tadi. Setelah kita buat seperti ini, kita bisa mencari deskriptif statistik data pada setiap variabel tersebut dengan cara kita bisa pencet data, terus kita cari data analisis, kita pencet deskriptif statistik. Kita masukkan input range, ini untuk waktu antar kedatangan, kita masukkan semua. Setelah itu kita pencet input. Untuk grup by-nya nanti dikeluarkan dalam bentuk kolom. Label inverse row, karena kita masukkan labelnya, kita tentang label precision row. Terus untuk outputnya kita bisa keluarkan di sini. Masukkan. Untuk sumarisasi kita perlu tentang untuk confidence level Fermian. Kita pencet saja. Ini karena saya sudah tadi membuat ini, kita tunggu saja, tidak apa-apa, oke aja, hingga didapatkan data dalam bentuk seperti ini.
Untuk waktu pelayanan sendiri juga hampir sama seperti tadi, kita tinggal mencet disk statis dan masuk input datanya, terus kita mau keluarkan datanya di mana. Setelah itu, setelah kita mencari deskripsi statistik data tersebut, kita bisa mensimulasikan antrian tersebut ke dalam Excel, di mana kita harus terlebih dahulu membuat tabel, di mana dalam tabel tersebut terdapat variabel arrival, time between arrival, arrival minute, start service minute, to service time, and service waiting time, and query status, di mana arrival sendiri ini adalah kedatangan keberapa, time between arrival ini setelah berapa menit orang tersebut akan datang, atau pelanggan atau apapun itu. Selanjutnya arrival menit, dia datang ke menit keberapa, setelah nanti dijumlahkan. Start service minute itu dia akan dilayani pada menit keberapa, service time ini berapa menit dia akan dilayani, dan end service pada menit keberapa dia selesai dilayani. Waiting time ini berapa lama dia menunggu, dan query statusnya apakah dia menunggu atau tidak. Kita mulai ke kedatangan pelanggan pertama, di mana dia datang pasti di menit ke 0, gak mungkin menit ke 1 atau menit kedua, pasti dimulai dari menit 0. Arrival menitnya dia pasti juga 0 karena datang pada menit ke 0. Start service menitnya pasti dimulai juga langsung dilayani sehingga dia pasti ke 0. Untuk service time-nya dia pasti, ini baru kita menggunakan random dengan rumus VLOOKUP. Dengan rumus ini VLOOKUP random, terus kita masukkan tabel array-nya, di mana tabel array-nya ini kumulatif dan waktu pelayanannya. Terus titik koma ini di Excel, berapa Excel mungkin menggunakan koma, ada juga, tapi ini nanti ada keterangannya sendiri, nanti dicoba aja. Terus kita menggunakan dua yang data yang akan ditampilkan, terus true ini kita masukkan, ini kita enter, sehingga di sini akan menunjukkan random, di mana simulasi itu kan pasti nilainya random, sehingga di sini juga akan keluar random. Untuk end service sendiri karena dia dimulai dari 4, pasti juga selesai 4. Tapi di sini ada rumusnya, di mana end service adalah service time ditambah start service minute. Jadi menit keberapa dia datang atau menit berapa dia dilayani, dan ditambah jumlah waktu pelayanan, sehingga didapatkan nilai 4. Ini karena menggunakan random pasti nilainya akan berubah-ubah terus. Untuk waiting time sendiri ini menggunakan, karena di sini dia tidak menunggu sebelumnya sehingga dia 0. Karena rumus waiting time adalah start service minute dikurangi arrival menit. Karena di sini 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Dan di sini karena terus berubah kan nanti datanya, ini akan menjadi 0 juga. Untuk query status ini saya akan jelaskan nanti. Untuk arrival keduanya, karena arrival keduanya ini sudah tidak pasti pada menit ke 0, dia pasti akan mulai di menit yang tadi kita randomkan tadi. Nah, kita dapat menggunakan seperti tadi VLOOKUP random, di mana data yang digunakan adalah A4 dan B11. Jangan lupa kita kunci juga dengan rumus seperti tadi, terus kita enter. Untuk arrival minute-nya sendiri, setelah ada datanya, arrival menit kan menit setelah dia datang, terus dia ini sebentar. Nah, arrival menit sendiri itu didapat dari arrival menit sebelumnya ditambah time between arrival. Jadi D15 tambah C16 sehingga didapatkan nilai 2. Dan seterusnya nanti kita tinggal tarik saja. Untuk start service menit, pasti ini kan nanti ada kalanya ketika ada kita masih melayani tapi udah datang orang, pasti orang tersebut akan menunggu. Makanya
bisa saja dia menunggu atau tidak langsung dilayani, maka kita menggunakan rumus max, di mana end service sebelumnya lebih besar ataukah lebih kecil daripada arrival minute orang tersebut datang. Jika end service-nya menit kelima, akan tapi orang tersebut datang di menit kedua, pasti orang tersebut akan menunggu. Jadi tidak langsung dilayani, sehingga yang digunakan akan dilayani setelah menit kelima. Jadi dia akan dilayani ketika menit ke-5 tersebut, bukan pada menit kedua saat dia datang. Itu. Jadi service time seperti tadi karena ini menggunakan random, end service juga seperti tadi, start service menit tambah service time. Nah, untuk waiting time tersendiri seperti tadi dengan rumus start service minute dikurangi arrival menit. Jadi berapa menit datang, dia datang dan waktu dilayani itu uh, terpaut berapa menit gitu. Kalau nol berarti dia tidak menunggu. Kalau minus nggak mungkin minus, karena kalau minus berarti servernya yang idle atau servernya menunggu. Jadi servernya tidak ngapa-ngapain, orang datang langsung dikerjain. Untuk query status sendiri ini menggunakan if, di mana if waiting time-nya lebih besar daripada 0, maka akan bernilai 1. Value-nya if true 1, if false 0. Jadi kalau ini keterangannya 0 berarti dia tidak menunggu, tidak ada antrian sebelumnya. Kalau ada 1 berarti dia menunggu, dan seterusnya gitu. Tinggal tarik aja ke bawah, nanti tarik semua hingga didapatkan nilai atau simulasi seperti di bawah ini. Nah, karena di sini pasti akan terjadi ketika kita enter ya, pasti akan berubah terus. Untuk itu, untuk mengurangi ketika kita masukkan di atau mengumpulkan tugas tersebut, kita copy saja semuanya di Word. Kita copy. Nah, karena di sini sudah tidak menjadi rumus atau menjadi angka, kita tinggal copy lagi ke Excel-nya tadi. Di sheet 2. Kita bisa copy di sini. Nah, setelah di copy kita bisa mencari total dari beberapa variabel tersebut dengan rumus sum seperti ini. Udah. Pasti kita udah tahu semua kan rumus sum, rumus tinggal. Karena kalau tidak di copy seperti tadi, mungkin datanya akan berubah terus. Jadi kita tidak mendapatkan nilai yang akan kita hitung nanti. Yaitu kita tinggal tarik. Nah, karena tadi saya sudah menghitung, kita lanjut ke ini, setelah kita mendapatkan simulasi tadi nilai-nilainya, karena ini sudah tidak berubah-ubah lagi, seperti diketahui totalnya ini, kita dapat mencari hal-hal atau hal yang berkaitan dengan analisis nanti. Dimana di sini kita dapat mencari average waiting, probability that customer has to one in the pathway, dan seterusnya. Di sini ada rumusnya, kita bisa lihat nanti, bisa lihat di modul langsung nanti. Setelah ketahui ini, nanti kita bisa analisis simulasi dengan jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian sebanyak 46 dari 50 orang, dan seterusnya. Dan di sini dapat ketahui bahwa perbandingan antara statistik deskriptif dan simulasi. Nanti di sini dapat dibaca kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nanti ada penjelasannya bahwa simulasi itu belum tentu optimal karena simulasi itu ada banyak faktor dan seterusnya. Mungkin bisa dibaca sendiri sampai bawah. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan ke Aslab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.